Ingat untuk membiarkannya hidup. Aku masih perlu mengambil darahnya untuk menyelesaikan masalah penolakan akar spiritual. Kakak, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan anggota tubuhnya dan memeliharanya seperti babi. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Ye Tian. Kakakku bilang kau pergi terburu-buru terakhir kali. Jadi aku membawakan jenazah ibumu untukmu. Ibu. Han ibu. Cepat singkirkan jenazah ibumu itu. Setelah kau mati, Ibu. mungkin aku akan berbelas kasihan dan menguburmu ibu dan anak bersama. Hari ini, aku akan mengambil nyawa anjing binatang ini. Kau berani mengutukku. Hari ini aku akan mencabut lidahmu dulu, lalu mematahkan kakimu, membuatmu berlutut memohon belas kasihan. Kau hanya seorang murid spiritual, namun kau bisa memblokir seranganku. Keluarga Su beberapa hari terakhir ini tidak menyia-nyiakan usaha padamu. Jadi bagaimana jika dia seorang murid spiritual membunuhmu? Lebih dari cukup. Wei Wei. Apakah kau memberinya obat spiritual untuk meningkatkan kultivasinya? Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Sampah seperti ini, memberinya apapun tidak berguna. Alam murid spiritual sama sekali tidak bisa mengalahkan master spiritual. Dia hanya akan mati sedikit lebih lambat. Seorang murid spiritual hanya mengandalkan kekuatan mereka untuk menggerakkan energi spiritual. Master spiritual memakai energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan internal. Setelah keterampilan bela diri digunakan, Ye Tian pasti akan kalah. Kakak Lin Feng benar. Sampah ini bahkan tidak punya akar spiritual lagi. Bagaimana mungkin dia mengalahkan Tuan Muda Lin Lei? Ye Tian, kau sama sekali tidak boleh kalah. Hanya saja energi spiritualnya padan, itu saja. Aku akan melumpuhkan tanganmu dulu, lalu mematahkan kakimu. Leontin Giok ini adalah artefak spiritual untuk paksa naikkan kultivasi. Ye Tian, kau memaksaku. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku sudah menunggu saat ini. Artefak spiritual Leontin Giok ini sekarang milikku. Kembalikan Leontin Giokku. Bagaimana bisa kau tipe sendiri? Teknik bela diri sebegitu mendalamnya. Ye Tian, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Tuan Muda Lin Lei. Baru saja. Bukankah kamu mengatakan kau akan mematahkan seluruh tubuhku? Sekarang, aku akan memutus urat tangan dan kakimu. Kakak, cepat hentikan sampah ini. Jangan biarkan dia menyebabkan masalah bagi keluarga Su lagi. Lin Lei sudah kalah dalam duel. Kau menyerang diam-diam di atas panggung. Apa kau tidak punya malu? Jika Lin Lei menang hari ini, apakah kau masih akan mengampuni Ye Tian? Bagaimana nyawa Ye Tian? Sampah ini bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Lin Lei. Apakah kau benar-benar akan mengorbankan seluruh keluarga Su demi sampah ini? Ye Tian, lepaskan saudaraku. Hari ini, aku putuskan untuk mengampuni nyawamu. Lin Lei, dia menghina jenazah ibuku. Dia harus mati hari ini. Berhenti Ye Tian, beraninya kau. Ye Tian, kau benar-benar berani membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan membuatmu dan Sue membayar dengan nyawa kalian untuk saudaraku. Tuan Muda Lin Feng, apa yang dilakukan sampah ini tidak ada hubungannya dengan Sue kita. Bunuh saja dia. Wei Wei, jika kau mendengarkanku tadi,
Bagaimana mungkin kau terlibat dengan Yitian, sampah ini? Dia membunuh Lin Lei. Dia menghancurkan kita. Tepat sekali. Berhenti bicara. Yitian adalah suamiku. Aku rela hidup dan mati bersamanya. Lin Feng, kakakmu. Lin Lei bisa membunuh orang lain. Kenapa Yitian tidak bisa? Jangan khawatir, aku di sini hari ini. Tidak ada yang bisa melukaimu. Tidak ada yang bisa melukai. Kemari, kemari. Jadilah baik, kemari. Guru, edarkan manual harta karun 9 yang akar spiritualmu yang dijarah. Bisa segera dipulihkan ketika kau menembus. Saat itu, aku gunakan energi langit dan bumi. Seharusnya bisa mewariskan set lain padamu. Teknik pedang tingkat surga, seni pedang api berkobar. Langit dan bumi tanpa batas, 9 yang abadi. Akar spiritual bisa beregenerasi setelah diambil, dan bahkan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi apa? Aku sudah berada di puncak tingkat ke-9 Master Spiritual. Kau saat ini hanya berada di alam Master Spiritual. Hari ini, aku akan menggali akar spiritualmu lagi. Kamu mencari mati. Yitian, Kakak, Sui, bagaimana kau tahu seni bela diri tingkat surga? bukan urusanmu. Sui, Yitian, suruh. jika kau membunuh murid inti sektor roh surgawi, seluruh keluarga Sukita akan terlibat karenamu. Sui sudah menjadi wanitaku. Aku tidak bisa melibatkan dia dan keluarga Su. Kau tidak akan berpikir, dia benar-benar bisa membunuhku kan? Selama aku mau, aku bisa menembus ke alam spirit venerable kapan saja. Pada saat itu, aku bisa membunuhnya dengan lambaian tanganku. Lin Feng, aturan sektor roh surgawi. Meskipun keluarga suku tidak berani melanggarnya. Jika kau terus lancang, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan. Kultivasi kepala keluarga Su, aku khawatir sudah mencapai tahap spirit venerable akhir. Jika dia bergerak, aku memang bukan tandingan. Yitian, biar ku beritahu satu rahasia. Ayahmu saat ini ditahan olehku di penjara bawah tanah sektor roh surgawi, kecuali setiap hari dia memiliki sepotong daging yang diiris olehku. Ayahku adalah dipenjara oleh kalian semua. Ya, sama seperti saat kita memenjarakan Yitian. Kau jangan gegabah. Ayah, Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, kau hanya bisa bergabung dengan sektor roh surgawi. Kau yang sekarang tidak bisa membunuhnya. Yitian, aku akan menunggumu di sektor roh surgawi. Pada saat itu, aku akan menempatkanmu dan ayahmu bersama, dan perlahan menyiksaku. baiklah. Ketika aku bergabung, sektor roh surgawi, itu akan menjadi hari kematianmu. Serangan pedang yang diterima Wei Wei ini, racun di pedang, memicu racun dinginnya yang sebelumnya. Jadi itu menjadi lebih ganas. Jika itu adalah dia yang dulu, tak yakin dia bisa bertahan sejauh ini. Serangan pedang ini dia blokir untukku, dengan 2 racun yang tumpang tindih. Bahkan dengan metode kultivasi yang tertinggiku, sangat sulit untuk menekannya. Yitian, aku menerima kabar. Di hutan angin hitam, ada ulat sutra api langit asli muncul. Kau harus membantu mengambilnya. Hanya dengan cara ini, Wei Wei bisa diselamatkan. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Benda di peta ini awalnya disiapkan untuk Wei Wei. Jika kau bisa mendapatkannya, mulai sekarang, aku akan mengakui kau sebagai menantuku. Wei Wei, tunggu aku kembali. Kalian bertiga adalah prajurit mati keluarga Linku. Aku ingin kalian membawa kembali kepala Yitian untuk dipersembahkan kepada anakku, Lin Lei, kepala keluarga. Bukankah tuan muda kedua bilang, dia ingin membunuh Yitian sendiri? Siapa tahu Yitian tidak langsung kabur. Sejak dia meninggalkan keluarga Su, dia mencari kematiannya sendiri. Bawahanmu patuh. Aku akan segera menyelidiki keberadaan Yitian. Pergi. Bawahanmu pasti akan membawa kembali kepala Yitian. Benar saja, pertarungan antar binatang iblis jauh lebih sengit daripada antara manusia. Menurut peta, aku masih perlu masuk lebih dalam. Aku khawatir sangat mungkin untuk bertemu binatang iblis yang sebanding dengan roh yang mulia. Ada seseorang di sana. Mari kita ajak dia pergi bersama. Kami ingin pergi berburu iblis tingkat tinggi di kedalaman hutan angin hitam.
binatang iblis tingkat tinggi. Xiao Fei, pewaris sekti puncak persatuan bahagia. Aku ingin tahu apakah kau mau bergabung dengan kami. Kita akan membagi hasilnya secara merata. Aku setuju untuk masuk ke lapisan dalam bersama. Bagus, namaku Zhou Fei. Siapa namamu? Yan Tian, Sampah Yetian itu, Deng Chenggol, menantu keluarga Su. Deng Tian. Binatang spiritual ini setara spirit master level 5. Dan dia membunuhnya hanya dalam beberapa putaran. Benar-benar mengesankan. Hanya monster iblis tingkat 55. Itu saja. Ini mudah. Dia sendiri hanya seorang master roh tingkat 7. Terlalu congkak, semuanya diremehkan. Dia mungkin akan seperti ini seumur hidupnya. Aku akan melakukannya. Ini adalah binatang iblis, serigala badai. Intinya bisa dijual dengan harga mahal. Kakak kedua. Sepertinya ada seorang pengemis di sini juga. Dia belum melakukan apa-apa. Lebih banyak orang, lebih kuatkan. Di dalam hutan angin hitam ini, bisa saja ada bahaya yang mengancam jiwa kapan saja. Apa salahnya jika semua orang saling menjaga? Awalnya, itu menemukan satu pembantu. Tidak menyangka dia adalah seorang pengemis. Deng Qiao, apa yang kau katakan? Yitian banyak membantu di sepanjang jalan. Raja iblis ini kuat dalam pertarungan. Mari kita serang bersama. Kakakku juga tidak salah. Kami tidak mendukung pengemis di sini. Jangan berpikir bahwa dengan mengikuti kami, seperti ekor, kamu bisa mendapatkan bagian dari rampasan. Kedua orang ini rupanya meremehkanku. Saatnya meregangkan otot-ototku. Baiklah, baiklah, baiklah. Karena kau berkata begitu. Kalau begitu aku akan melakukannya. Aku ingin melihat. Itu hanya serigala badai belaka, itu saja. Membuat kalian begitu takut. Aku akan membantumu. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Kedua orang yang mengikuti Xiao Fei ini mungkin merencanakan hal lain. Aku akan berpura-pura terluka dulu untuk melihat niat sebenarnya mereka. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengalahkan serigala badai sendirian. Sampah ini, bagaimana dia masih memiliki kultivasi Master Roh? Dia sudah terluka. Seperti yang diharapkan, dia sampah. Ini sangat dekat dengan tujuan di sini. Jangan buang waktu. Peta ini sama seperti yang ayah mertuaku beri. Selama kita menemukan tempat ini, hadiah selanjutnya, aku akan memberimu 2 kali lipat. Jangan khawatir, Nona Shou. Kami sudah menerima uangmu. Kami pasti akan membawa kembali barang itu untukmu. Pergi. Xiao Fei ini benar-benar naif. Dia terlihat cantik dan memiliki sosok yang bagus. Ketika kita sampai di tempat itu, dan memastikan dia tidak berbohong, aku akan bersenang-senang. Disinilah True Monarch Tian Yuan meninggal dunia. Benda di tengah ini adalah teratai api Tian Yuan yang kucari. Obat spiritual tingkat surga dengan atribut api. Ulat sutra api langit pasti ada di sini juga. Tapi gadis kecil ini, nona muda dari keluarga mana dia? Apakah ini sesuatu yang bisa kau bawa? Orang asing untuk mencari harta karun. Di dalam obat spiritual tingkat surga, tidak hanya ulat sutra api yang dipelihara, tapi di bawahnya diberi nutrisi oleh obat spiritual. Kita kaya. Apa maksud kalian berdua dengan itu? Apa maksudmu? Gadis kecil, kamu sebenarnya tidak berpikir, aku peduli dengan batu spiritualmu. Layani kami para saudara dengan baik. Dan mungkin kami akan mengampuni nyawamu. Aku akan membunuh sampah ini dulu. Hanya denganmu. Kau ingin menyentuhku juga. Kamu, sepotong sampah yang terluka, masih ingin jadi pahlawan seperti yang lain. Setiap ada tugas yang dipercayakan, kalian berdua mengambil uang orang lain, lalu membunuh mereka dari belakang. Sungguh tercela. Orang ini, kekuatan spiritualnya sangat mendalam. Dia tidak terluka sama sekali. Kakak sulung, cepat bantu aku. Memikirkan aku. Ditipu olehmu, sampah ini. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu benar-benar sampah Yetian? Apakah kau atau tidak perlu lagi diketahui. Kultivasimu jauh lebih kuat dari saudaramu. Menyingkirkanmu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Kau baik-baik saja.
The film was translated Terima kasih and sudah narrated menyelamatkanku. by M Media. Kau bisa mengambil semua yang ada di sini. Tapi teratai itu, kau harus memberiku satu kelopak. Lihatlah kondisimu, dan kau masih menginginkan teratai ini. Cepat coba, jika kau bisa mengerahkan energi spiritualmu. Pukulan telapak tangannya barusan, sengaja ditujukan ke organ dalammu. Jika kau tidak bisa menanganinya tepat waktu, hidupmu akan berakhir. Apa yang harus kulakukan sekarang? Air di kolam ini adalah energi spiritual yang terkondensasi. Kita hanya bisa menyembuhkan luka kita di sini sekarang. Hanya saja membiarkan satu orang lolos barusan, mungkin akan menimbulkan masalah. Tidak apa-apa. Ketika aku masuk, aku menempatkan bendera perang di pintu masuk. Sementara hanya bisa keluar, tak bisa masuk. Baiklah, Jangan bunuh aku. Aku tahu keberadaan Ye Tian. Aku bisa membawamu ke sana. Ye Tian sebenarnya benar-benar datang ke hutan angin hitam. Pimpin jalannya. Ya. Semua dengarkan. Begitu kamu bertemu Ye Tian, bunuh dia tanpa ampun. Ya. gadis kecil ini ternyata memiliki bendera formasi. Latar belakangnya mungkin tidak sederhana. Sosok ini sepertinya cukup bagus juga. Jangan lihat, tutup matamu. Kekuatan spiritual orang ini sangat dalam. Tidak heran dia bisa membunuh Deng Qiao di lapisan ketiga spiritual master. Hanya mata ini, hanya tahu cara melihat-lihat. Sudah cukup melihatnya. Teratai api di dalam akan segera matang. Ulat sutra api langit yang dipelihara di dalamnya juga akan muncul. Kau menerobos secara paksa. Guru, teknik kultivasi yang dipraktikkan wanita ini berada di tingkat tinggi. Menggunakan cairan spiritual sekarang sangat bermanfaat untuk kemajuan kultivasimu. Metode kultivasi ini, Spirit Master level 3 atau lebih tinggi, mudah paksa membuka 8 meridian luar biasa. Rasanya seperti diiris pisau. Tahan saja, hanya kekuatan spiritual guru, dan semakin dalam fisiknya, semakin cepat kau bisa mendapatkan kembali dariku. Mengambil kembali apa yang semula milikmu. Baru saja, metode kultivasi orang ini menyatu dengan metode kultivasiku. Aku bisa merasakan bahwa dia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk menentang langit dan membuka meridian. Rasa sakit seperti ini seperti kematian 1000 sayatan. Kolam cairan roh ini tidak hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga memungkinkan kultivasiku untuk langsung mencapai master roh tingkat 5. Seseorang menyerang secara paksa formasi di pintu masuk gua untuk menyebabkan keributan sebesar ini. Mungkin setidaknya Spirit Master tahap akhir. Ye Tian, hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu? Di luar pintu ini, setidaknya ada 4 ahli Spirit Master puncak. Sekarang kita terjebak seperti kura-kura dalam tempurung. Kau adalah kura-kura. Kau masih punya suasana hati untuk bercanda? Jika formasi ini rusak, kita semua bisa mati di sini. 9 netek, apakah ada cara untuk pergi dari sini? Guru, jika aku menguras kekuatan spiritualmu sekarang untuk ditukar dengan teknik rahasia, kau akan tetap celaka. Metode terbaik sekarang di sini memberiku bahan surgawi dan harta dunia untuk diserap. Kalau begitu sepertinya di masa depan aku harus lebih memperhatikan bahan surgawi dan harta duniawi. Hanya memakai energi spiritual yang tersimpan. Berapapun yang kau kumpulkan tidak cukup. The film was translated and narrated Apa yang by kau M lakukan? Media. Kekuatan spiritual teratai api ini, jika kau menyerapnya secara langsung, kau akan meledak dan mati. Tidak ingin mati, ikuti aku. Ye Tian ada di sana. Dia mencoba lari. Kejar. Pelayan, ayo lari cepat. Energi darah seluruh tubuhnya melonjak. Dia pakai teknik pedang tingkat surga sekarang. Aku takut tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini tidak mungkin. Aku harus melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Di tubuh Ye Tian, sebuah rahasia besar tersembunyi. Ingin pergi sekarang, bukankah sudah terlambat? Ye Tian, apa sebenarnya yang tersembunyi di tubuhmu? Hal-hal ini, bahkan sekte roh surgawi mungkin tidak memilikinya. Aku tidak punya kebiasaan berbicara dengan orang mati. Dia tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu. Ye Tian, apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya, Ye Tian. Ye Tian,
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bantu aku membawa ulat sutra api langit ke keluarga Su. Teknik rahasia ini menguras semua kekuatan spiritualku. Apakah orang ini tidak takut kalau aku akan membunuhnya juga? Lagi pula, ulat sutra api langit ada di tangannya. Juga bernilai cukup banyak uang. Hai. Tidak bisakah kau menungguku untuk benar-benar pingsan sebelum mengatakan itu? Juga. Semua barang berharga pada pria itu. Bantu aku mengumpulkannya. Mulai sekarang, itu tidak akan sesederhana itu. Untuk bertukar barang dengan Nine Nether. Baiklah, berhenti bergerak-gerak. Aku akan menggandongmu kembali. Ketika kau datang ke sektor roh surgawi, datang saja mencariku di puncak Hewan. Pada saat itu, aku jamin tidak ada yang berani mengganggumu. Ayo pergi. Kamu akhirnya bangun. Apakah Xiaofei mengirimku kembali? Apakah kau membawa kembali ulat sutra api langit? Setelah kamu kembali, kamu pergi terburu-buru. Ulat sutra api sudah diberikan kepada Wei Wei. Jika kamu masih ingin balas dendam, kamu hanya dapat melakukannya lewat sektor roh surgawi. Ini ada 2 token masuk sektor roh surgawi. Ambillah. Kali ini menyelamatkan Wei Wei. Kamu telah menderita. Patriark, aku ingin tahu di mana. Sebelum bergabung dengan sektor roh surgawi, aku bisa memurnikan eliksir tingkat langit. Aku ingin meningkatkan kultivasiku secepat mungkin. Eliksir tingkat langit bagaimana? Kau pikir kau bisa mendapat alkemis langit untuk bantu kamu? Kamu bahkan terlibat dengan seorang alkamis tingkat langit. Aku pikir, kau hanya ingin curi batu spiritual dari kami. Dan kemudian lari begitu saja. Bagaimana aku bisa memiliki putra sebodoh itu? Apakah kamu pikir Lin Fen, setelah dia dewasa, akan mengampuni keluarga Su kita? Ini semua karena Yetian ini, si tidak berguna. Ini semua karena bencana ini. Yitian, aku akan bawa kamu ke asosiasi pedagang Tianling. Aku ingin melihat, apakah kau, si tidak berguna ini, benar-benar mengenal seorang alkemis tingkat langit. Guru, hal-hal yang kau rebut dari mereka kali ini cukup bagiku untuk mengajarimu teknik mata dan metode alkimia. Ini juga kesempatan bagus bagimu untuk berlatih. Sektor roh surgawi memiliki tes masuknya dalam 10 hari. Aku perlu mempercepat efek peningkatannya. Guru, jangan khawatir. Setelah kau menembus ke lapisan ke-6 Spiritual Master, lalu ambil eliksir tingkat langit dan tukarkan denganku untuk teknik terkuat dari kehidupan lamamu. Bahkan jika dia adalah Spiritual Vulnerable, cukup 1 tebasan pedang untuk membunuhnya. 1 eliksir langit setara 1 teknik pedang. Namun, jika aku bisa membunuh Lin Fen, itu akan sepadan. Tian, kemarilah lihat. Batu spiritual di sini jernih seperti kristal. Gadis ini memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah bola kekacauan yang baru lahir. Aku mendapatkannya dari sebuah gua kuno. Jika itu memiliki ki kekacauan, maka itu akan tak ternilai harganya. Sepertinya gadis ini baru pertama kali ke sini. Mungkin dia mangsa empuk lainnya. Putri, apa mutiara primordial? Itu semua omong kosong. Pada kenyataannya, beberapa di antaranya bahkan tidak bernilai 1 batu roh tingkat rendah. Jadi dia istri kepala keluarga Su. Pelanggan tetap, salah satu dari kita. Gampang saja, gampang saja. Orang ini terlalu menyebalkan. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku membeli mutiara senilai ratusan batu roh. Nilai aslinya bahkan tidak bernilai 1 batu roh. Tunggu sebentar, berapa harga yang ini? Apakah tuan muda ini tertarik? Betapa menyenangkannya berurusan denganmu. Kujual ini padamu, 20 batu roh tingkat rendah. Tian, apa kau tidak dengar? Orang ini jelas mengandalkan mutiara primordial untuk menipu orang di sini. Jadi dia orangnya, menantu tak berguna keluarga Su. Sepertinya dia bukan hanya tidak berguna, tapi juga idiot. Tian, kau bodoh sungguhan atau cuma pura-pura? Aku sudah memberitahumu. Apakah kau masih akan membeli? Tuan muda kaya lainnya telah tiba. Pikirannya dipenuhi ide cari yang murah. Pasti ini menantu rumahan keluarga Su. Dia hidup dari keluarga istrinya. Jadi bagaimana dia ingin menghabiskan uang, begitulah dia akan menghabiskannya. Menantu tinggal serumah. Penatua Yao, pemurnian pil. Anak muda, ini adalah ki primordial. Betapa langkanya ki primordial. Bagaimana ini bisa muncul di sini? Salam kepada tetua Yao. Statusmu mulia. Tapi kau juga tidak boleh mengganggu bisnisku. Benar. Berapa harga semua ini? Totalnya, 220 batu roh. Tian,
Bayar CEO-nya. Nyonya, biar ku beritahu sebenarnya. Ada ki primordial di dalamnya. Tidak percaya? Minggir, biar ku tunjukkan padamu. Kelahiran kembar Yin Yang. Mungkinkah ini benar-benar ki primordial? Benar sekali. Bagaimana ini mungkin? Di dalam mutiara embrio kasar ini, sebenarnya ada mutiara primordial. Aku tak sangka di antara batu yang kupungut, ternyata ada mutiara primordial. Aku tidak menjual lagi. Aku tidak menjual lagi. Ada apa? Aturan sekte roh surgawi. Apakah kau tidak mengikutinya lagi? Setelah terjual, itu saja. Bermain dengan elang sepanjang hidupnya, dan pada akhirnya, matanya dipatuk oleh elang. Nah, tunggu saja. Anak muda, aku lebih baik membayar 30.000 untuk membeli ini. Ketua, mutiara primordial ini hanya bisa sementara membantumu menekan racun pil di tubuhmu. Jika ingin mengatasi akar masalahnya, kau masih membutuhkan eliksir untuk meningkatkan efeknya. Paman muda, bisakah kau benar-benar mengatasi racun pil di tubuhku? Jika aku bisa menggunakan ki primordial untuk memurnikan eliksir tingkat surga, aku alami bisa atasi racun pil dengan mudah, tapi tidak ada waktu sekarang. Ketua, kau ikuti caraku. Ambil ki primordial ini. Setelah membawanya kembali, perkuat pemurnian setiap tengah hari. Tidak akan butuh banyak hari. Racun pil di tubuhmu akan teratasi. Jika itu masih tidak berhasil, tunggu aku selesai dengan kesibukan ini. Aku akan pergi membantumu. Sayangnya, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ide anak muda ini hanya untuk pamer. Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan racun pil? Karena teman kecil bersedia melepaskannya, itu berarti kau setuju. Kau simpan batu roh ini untuk sekarang. Baiklah, aku akan menerimanya untuk saat The ini. film was Apakah kau translated menggunakan kuali and pil? narrated Bolehkah by aku bertanya pil Nvidia. tingkat apa yang kau rencanakan untuk disuling? Aku ingin memurnikan pil tingkat surga. Permisi, yang mana di sini adalah kuali pil terbaik. Orang ini, bahkan bulu halusnya belum tumbuh. Dia berani klaim bisa suling pil tingkat surga. Apakah dia di sini untuk mengolok-olokku? 10.000 batu roh tingkat rendah untuk sekali pakai. Semua ramuan roh dapat disediakan atas namamu. Bukankah ini si tidak berguna yang diusir dari keluarga Yi kita? Apa menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah dan bahkan menjadi seorang alkemis? Ye Chen dulu mengikutiku sebagai pelayan. Aku memperlakukannya dengan baik. Melihat ke belakang sekarang, aku pasti buta saat itu. Sepertinya Lin Feng tidak banyak membantu dengan masalah menjebakku saat itu. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa memiliki status seperti itu di keluarga Yin? Ya Tian, jangan bicara dengannya lagi. Mari kita gunakan batu spiritual yang kita miliki untuk membeli beberapa pil yang bisa meningkatkan kultivasi. Itu sudah cukup. Jangan khawatir, selama ada kuali pil yang cocok, aku bisa memurnikan pil tingkat surga. Pil tingkat surga. Tidak heran kau bisa menipu putri sulung keluarga Su untuk jadi menantu rumahan keluarga Su. Ketika kau menyombongkan diri, setidaknya carilah tempat yang sepi. Orang tidak berguna sepertimu. Pil tingkat surga. Mimpi saja. Seperti kata pepatah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Apa maksudmu? Kehilangan mutiara kekacauan primordial. Kini kau bawa tuanmu untuk minta tolong. Apa gunanya hanya bicara? Karena kau begitu percaya diri. Berani bertaruh. Bagaimana kita bertaruh? Jika kau tidak bisa menyuling pil tingkat surga, serahkan mutiara kekacauan primordialmu dan biarkan istrimu menghabiskan malam denganku. Bagaimana? Aku tidak bisa menggunakan Sui sebagai taruhan. Ya Tian, aku percaya padamu. Kami menerima taruhan itu. Jangan khawatir, istriku. Aku tidak akan kalah. Bagaimana jika kau kalah? Jika kau menyuling pil tingkat surga, kedua nyawa kami adalah milikmu untuk diambil. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Nyawa kedua orang ini. Wei Wei, apakah kau bodoh? Ini adalah pil obat tingkat surga. Bagaimana mungkin dia, Yi Tian, memurnikannya? Ibu, Yi Tian adalah suamiku. Aku percaya dia bisa mengendalikannya. Nona muda Sue, kau terlalu naif. Malam ini, kau harus mempersiapkan dirimu dengan dan melayaninya dengan baik. Anak ini sama sekali tidak mengerti penyulingan pil. Begitu saja, menyuling pil menggunakan segel tangan energi spiritual. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja kau belum pernah melihatnya. Dia hanya berpura-pura, hanya mengulur waktu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menyuling pil cukup dengan segel tangan. Betapa sia-sianya ramuan spiritual di tungku ini. Pil obat tingkat surga. Benar-benar konyol. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menyulingnya. Ya Tian,
kau memurnikannya. Lihat, lihat, lihat. Kau hampir menyebabkan putriku menderita dengan sangat parah. Kau tahu itu? Bagaimana kalau begitu? Aku, ayahmu. Bukankah aku kuat? Jadi bagaimana jika dia menyulingnya? Ini adalah pil obat tingkat surga. Dia adalah seorang alkemis tingkat surga. Tingkat surga. Tuan Muda Ye, hamba bodoh ini menilai orang dengan mata anjing. Aku mohon kepada alkemis tingkat surga untuk tidak menyalahkanku. Ini tidak mungkin. Di keluarga Ye, dia tidak pernah menyentuh seni penyulingan pil. Mana mungkin dia bisa suling pil tingkat surga? Apa itu pil obat tingkat surga? Aku sudah melihatnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Apakah kau mempertanyakan pavilion penyulingan pil kami? Kau pasti menggunakan pil obat palsu untuk menipu kami. Ramuan spiritual ini semuanya berasal dari pavilion pemurnian pil kami. Pil obat yang dimurnikan. Bukan hakmu bilang itu palsu atau tidak. Baiklah, baiklah. Berhenti berdebat. Bajingan, taruhan kita barusan. Apalagi itu? Tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk menipu kami. Bahkan jika kami benar-benar kalah, apa yang bisa kau lakukan? Kau sampan. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Hari ini, aku tidak berencana untuk membiarkanmu mengambil mutiara primordial. Masalah ini tak terkait asosiasi pedagang. Ini adalah masalah keluarga dari keluarga Ye. Kuminta pelayan asosiasi pedagang tak ikut campur. Aku tidak peduli dengan masalah keluargamu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Ye Tian. Semua orang berhenti. Jika ada yang melawan Ye Tian, membuat hidup menjadi sulit, maka itu berarti melawan aku dan pavilion pemurnian pil. Karena kau bisa memurnikan pil obat tingkat surga. Dan kau tahu aku memiliki racun pin di tubuhku. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkanku. Selamatkan aku. Aku mohon sesepur untuk membantu. Sesapur. Tolong cepat bangun. Cepat bangun. Kau sudah sangat tua. Aku pasti punya cara untuk menyembuhkan racun di tubuhmu. Baiklah. Karena kau tidak bersedia, aku akan memanggilmu sesepur. Kalau begitu, silakan datang ke aula dalam pavilion pemurnian pilku untuk berbincang. Baiklah. Kedua orang ini, bagaimana kau berencana menghadapi mereka? Sesapur. Dua anjing ini selalu bermain permainan hidup dan mati denganku. Menurutmu apa yang harus dilakukan dengan mereka? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ye Tian, kita adalah sesama murid klan. Ampuni nyawaku. Ampuni aku. Aku dirasuki hantu. Aku salah. Aku salah. Tangkap mereka. Kasihanilah. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sesapul. Kau perlu mencari seorang alkemis tingkat bumi atau di atasnya untuk bekerja denganku saat memurnikan ki primordial. Untuk merapal mantra bersamaku. Racun pil ini adalah kondisi yang terakumulasi dari bertahun-tahun alkimia. Maksudmu, untuk langsung mengubah racun pil di tubuhku menjadi pil dan memurnikannya sepenuhnya. Tepat sekali. Aku adalah alkemis tingkat bumi. Selama kau bisa menyelesaikan racun pil kakekku, hadiah apa yang kau inginkan? Wang Xia. Aku bisa memberimu apa saja. Aku tidak butuh imbalan apapun. Aku hanya butuh kau untuk merpal mantra bersamaku saat waktunya tiba. Xiao Yan, aku ingat bertahun-tahun yang lalu, kau bersumpah kepada para dewa bahwa siapapun yang menghilangkan racun pil dari tubuhku, kau akan menikahinya. Benar? Kakek, tapi Tian sudah menikah. Pria yang baik, kau tahu. Memiliki 3 istri dan 4 selir itu cukup normal. Kau perlu pergi dan memahami latar belakangnya. Mengapa mereka datang ke Asosiasi Pedagang Tianling? Bisa jadi aku sudah suruh seseorang menyelidiki perjalanannya ke sektor roh surgawi kali ini. Kemungkinan besar untuk balas dendam melewati asosiasi pedagang adalah untuk meningkatkan kultivasinya. Segera beritahu pavilion pemurnian pil yang di atas tingkat master spiritual. Bersiaplah untuk menemani orang tua ini ke sektor roh langit untuk mendukung penyelamatku, cucuku menantu. Obat spiritual tingkat surga ini bisa naikkan level master rohku ke lapisan 7. Lalu jika aku minum satu lagi, bukankah aku bisa mencapai lapisan ke-9? Guru, ketika Anda mencapai puncak alam master spiritual, saya akan mengajari Anda teknik pedang lain. Pada saat itu, Lin Feng, bahkan jika dia mencapai alam yang mulia roh, terbunuh hanya dengan satu tebasan Anda. Melawan di atas level dan membunuh dengan satu tebasan. Teknik pedangmu ini, benarkah sekuat itu? Sejak teknik pedang ini muncul, bahkan mereka yang di atas alam spirit emperor
belum mampu menghindari serangan pertama. Apalagi seorang yang mulia roh, membunuhnya semudah mengangkat tangan. Kaisar Roh, yang mulia Roh. Apakah mereka semua di atas alam Raja Roh? Kau ini. Hai. Istriku sayang, kenapa kau di sini? Apa aku tidak boleh datang? Kenapa kau tidak mungkin di sini? Menunggu kakak Xianmu kan? Bukan itu maksudku. Hanya saja kita akan berangkat besok ke sektor roh surgawi. Aku ingin kau menggunakan beberapa eliksir tadi untuk tingkatkan alammu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berkultivasi bersama? Peningkatan kultivasi ganda ini dari kultivasi dan teknik hanya berguna pertama kali. Namun, jika kau menginginkannya, aku akan memuaskanmu. Besok, kau harus pasti mengalahkan Lin Feng. Tak usah khawatir, dia semudah anjing disembelih. Apakah ini sektor roh surgawi? The film Bahkan was para penjaga translated gerbang, and semuanya berada di narrated by tingkat M. ketujuh alam Diaz. murid roh. Aku dengar penilaian masuknya. Semua orang adalah master roh. Ayo, saya akan mengantar Anda masuk. Tunggu sebentar. Suye, Yitian. Aku dengar kau yang menantang itu. Kakak sesepuh Lin Fen, si idiot itu. Kakak sesepuh Lin Fen. Bukankah dia baru saja menembus ke alam yang mulia roh beberapa hari yang lalu? Bukankah menantangnya sama saja mencari mati? Bukankah ini si sampah Yitian yang dulu diusir keluarga Ye setelah dia menikah ke dalam keluarga? Apakah dia gila lagi? Urusanku, tidak perlu semua orang khawatirkan. Setelah nama-nama didaftarkan, bisakah kita masuk? Orang lain boleh, tapi kau tidak diizinkan. Aku dengar dari kakak sesepuh Yi Feng bahwa ayahmu tertangkap karena pencurian. Untuk masuk, kau harus berlutut dan merangkak melewati sini dulu. Atau merangkak dengan perutmu. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang aturan ini? Jangan terlalu sombong. Dan kau siapa? Aturan dibuat oleh yang kuat. Jika kau ingin lewat, kau harus merangkak melewati sini. Atau enya. Baiklah, bagus sekali. Aturan semua ditetapkan oleh yang kuat. Begitukah? Kau benar-benar mencapai master spiritual. Alam tertinggi master spiritual. Kakak sesepuh Lin Feng berkata bahwa kau baru beberapa hari yang lalu baru saja melangkah ke alam master spiritual. Bisakah aku masuk sekarang? Yitian. Seperti yang diharapkan, selama ayahmu ada di sini, kau akan datang menjemput ajalmu. Lin Feng. Bajingan, ayahku memperlakukanmu seperti putranya sendiri. Apakah dia pantas? Seorang pencuri yang mencuri properti, itu saja. Kaulah pencurinya. Jika kau tidak mengambil akar rohku, kau bisa punya sebuah ini, bagaimana caranya? Kurang ajar. Apa statusmu? Beraninya kau berbicara seperti ini kepada murid inti sekteku. Apa kau bosan hidup? Tidak apa-apa. Dulu, dia bahkan mengatakan, hari aku masuk sekte, dia ingin aku mati. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Yes, Bai Chuan. Ayah, Ya Tian, Lin Feng, dia sengaja memprovokasimu. Kau sama sekali tidak boleh terpengaruh olehnya. Yitian, kau harus cepat dan lulus ujian. Kalau tidak, aku takut orang tuamu tidak akan bertahan sampai saat itu. Yitian, batu ini adalah yang akan diuji kali ini. Hanya saja ini giliranmu. Dalam 1/4 jam lagi. Tunggu saja dengan sabar. Jika bukan, karena Lin Feng memberimu kesempatan ini, hanya karena ketidakhormatanmu kepada murid-murid sekteku barusan, aku bisa mengambil nyawamu. Jangan pedulikan dia. Ujian seharusnya dimulai. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya seorang idiot yang ingin mencari mati. Jangan buang waktu kami. hari ini kau harus mati. Dalam tes sebelumnya, mereka yang memiliki kurang dari 3 halo tidak memiliki bakat kultivasi. Pulang saja sendiri. 3 atau lebih halo bisa masuk sekte luar. 6 atau lebih halo bisa masuk sekte inti. Giliranmu, Yi Tian. Namun, apakah kau lulus atau tidak? Kau akan mati juga. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memprovokasi Lin Feng. Tidak apa-apa. Lin Feng, hari kematianmu telah tiba. Apal. Dia benar-benar menguji. 9 halo. Sekte roh surgawiku belum
melihat ini dalam 100 tahun. 9 lingkaran cahaya berarti bisa langsung menjadi murid langsung dari berbagai master puncak, menikmati sumber daya tak terbatas. Tidak mungkin. Dia memiliki akar spiritual yang sama denganku. Bagaimana dia bisa memiliki bakat yang begitu kuat? Wu Sanda, Master Puncak Pedang Besi. Master Puncak, mengapa Anda di sini? Mundur. Aku akan memimpin ini secara pribadi. Siapa barusan yang benar-benar memicu 9 halo? Guru, orang ini. Dia juga membunuh saudaraku. Untung guruku datang. Kita harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak, dengan bakatnya, akan ada masalah tanpa akhir. Karena aku lulus tes. Lalu, apakah itu berarti aku juga seorang murid dari sekte Surgawi Enon? Tentu saja, kau adalah. Selama kau bersedia untuk bergabung dengan Puncak Pedang Besi, aku akan meminta Xiao Feng membebaskan ayahmu dan meminta maaf padamu. Bagaimana, Guru? Bagaimana bisa Anda setuju? Dia bergabung dengan sekte dan menjadi murid langsung. Diam. Karena aku lulus ujian hari ini, aku akan menantangnya. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Saat ini, Xiao Feng telah mencapai alam yang mulia roh. Sementara kau hanyalah seorang master spiritual. Aku punya. Hari ini aku akan membalaskan dendam ayahku dan berduka untuk ibuku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Karena kau sendiri mencari mati, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Untuk membunuhmu, 1 pedang sudah cukup. Apakah dia gila? Baru masuk sekte, sudah menantang Lin Fen untuk pertarungan hidup dan mati. Meskipun bakatnya luar biasa, bukankah dia sedikit terlalu sombong? Xiao Feng, bunuh dia. Ya, anak ini menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Karena jenius seperti itu, tak mau gabung Puncak Pedang Besiku. Lebih baik dia mati di sini. Awalnya, aku sedikit khawatir tentang bakatmu. Tapi aku tidak menyangka kau benar-benar cukup bodoh untuk menantangku sekarang. Biar kutunjukkan padamu kekuatanku. Meskipun Lin Feng sangat kuat, kakakku Yitian bahkan lebih kuat. Aku percaya. Ye Tian berkata, dia bisa membunuh Lin Feng dengan 1 pedang. Hanya 1 pedang. Semua penghinaan yang kuderita hari itu, hari ini akan kubalas semuanya padamu. Teknik pedang pembantai. Pedang pembunuh pasti. Mungkinkah ini seni bela diri di atas tingkat surga? Teknik pedang jalan suci yang mengandung niat. Siapa sebenarnya dirimu? Tidak heran dia bisa mengaktifkan 9 lampu ujian, bertarung di atas levelnya. 1 pedang membunuh yang mulia roh, benar-benar tidak bisa dipercaya. Ayah Yitian ditangkap olehku. Hari ini aku akan membiarkan Xiao Feng mengambil nyawanya. Kita tak boleh biarkan dia pergi sekarang. Kalau tidak akan ada masalah tanpa akhir. Kau masih sangat muda, tidak mungkin. Kau telah mempelajari teknik pedang jalan suci. Kau pasti telah menggunakan metode jahat. Hari ini aku basmi iblis, lindungi Dao. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Yetian adalah musuh pavilion pemurnian pilku. Kakek, Dermawan Puncak Persatuan Bahagiaku, Wu Sandao. Apakah The Anda film juga was ingin membunuhnya? translated and Tuan narrated Muda by Yetian M ini. Media. Mengatasi racun pen di tubuh orang tua ini. Dan menyelamatkan nyawa orang tua ini. Hari ini aku ingin melihat. Siapa yang berani bunuh penolong nyawa orang tua ini di hadapanku sendiri? Saurosi, Master Puncak Persatuan Bahagia. Yitian, terima kasih telah menyelamatkan hidup. Dengan Xiao Fei, hari ini, keluarga Xiao saya, tak akan kubiarkan siapapun menyentuhnya. Apa kau dengar itu? Penatua Yao, Shouruose. Apa kalian yakin ingin menghentikanku? Guru, energi spiritual yang luas sekarang bergema di dalam tubuhnya. Itu akan segera tumpah sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan energi Kaisar Roh. Cepat, ini kesempatan bagus. Aku akan membunuhmu. Kau sendiri yang mencari ini. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Guru, aku merasa di sekitar sini ada sebuah tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Itu membantu untuk penyembuhan. Dengan teknik mata Anda saat ini, Anda seharusnya bisa menemukan tempat itu. Ayo pergi.
Terakhir kali aku bertemu dengannya, The film dia was juga terluka parah, translated and menyembuhkan diri di dalam narrated gua. by M Media. Bersamanya, tak ada yang baik terjadi. Sebelumnya, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa nona muda tertua dari puncak persatuan bahagia ini, memang memiliki sedikit kecantikan. Suara apa itu? Sepertinya binatang iblis tadi. Untuk bisa membuat sarang di gua semacam ini, itu pasti tingkat roh yang mulia. Atau lebih, kau masih belum pulih sepenuhnya. Mungkin bukan tandingan. Xiao Fei terluka sekarang, lindungi dia dengan baik. Aku mendengar suara orang ini, sepertinya dia pasti terluka. Seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Hanya tidak tahu, siapa itu. Untuk benar-benar melukai yang begitu kuat, binatang iblis. Guru, ini bukan binatang iblis. Ini adalah binatang roh dan itu adalah raja binatang roh tingkat surgawi. Changya, guru. Changya ini adalah raja binatang roh. Kekuatannya setidaknya di atas kaisar roh. Bahkan jika ketua sekte datang, dia mungkin bukan tandingan. Lebih baik berhati-hati. Tidak, jika binatang roh ini merasakan Xiao Fei, dia pasti akan dalam bahaya. Seperti yang diharapkan dari raja binatang roh. Hanya raungannya saja sudah mengguncang pikiran. Xiao Fei, kenapa kau bangun? Kita bicara nanti. Hadapi yang ada di depan kita dulu. Ayo cepat pergi. Tunggu. Menunggu apa? Menunggu dia memakan kita. Cepat pergi. Lihat, sepertinya tidak memiliki niat buruk. Tidak. Sepertinya dia akan memakan kita. Kalau begitu kau tunggu di sini, aku akan pergi melihat. Siapa sebenarnya Yitian ini? Terakhir kali di gua teratai api. Kemajuannya sangat cepat. Kali ini dia bahkan membuat Raja Hewan Roh menunduk dan mendengarkan. Yitian, siapa sebenarnya kau? Aku adalah murid langsung ketua sekte. Suami Sui, penyelamatmu. Itu saja. Kalau begitu aku lebih suka kau tidak menyelamatkanku. Tidak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau marah? Hari ini, hewan roh ini disergap hari ini. Tapi kita juga tidak punya tempat untuk menampungnya. Kalau begitu aku akan pergi bertanya padanya, jika dia ingin bepergian bersama. Baiklah. Ikut aku yang sudah menyelamatkanmu. Yitian, kemana perginya binatang roh ini? Dia sedang memulihkan diri dalam tubuhku. Baiklah, ayo pergi. Aku melihat bahwa di dekat sini ada banyak harta roh surgawi. Mungkin kita bisa menemukan beberapa hal baik. Ayo pergi. Sejak sekte roh surgawi didirikan, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan begitu banyak harta di alam rahasia roh surgawi ini. Sarang darah Raja Binatang Roh ini selalu tidak tersentuh. Sayang sekali untuk ini, item esensi spiritual langit dan bumi. Mereka cuma bisa patuh tergeletak di sini. Sayang sekali. Jika kalian mengonsumsi semua hal ini, kekuatan kalian mungkin bisa menyaingi master puncak dari setiap puncak. Tidak bisa, kita harus bagi dua. Ini adalah harta rohani yang berharga. Sulit untuk bertemu dalam ribuan tahun. Apa kau yakin ingin membaginya denganku? Tentu saja, kau bahkan memberiku inti puncak persatuan bahagia. Kau memberikannya padaku. Benar, aku bukan orang yang tak tahu terima kasih. Murid, waktu untuk alam rahasia dibuka telah tiba. Kembalilah dengan cepat ke sektor roh surgawi. Guru, Seperti yang diharapkan dari murid langsungku. Yitian, kau memecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Sejak sektor roh surgawiku didirikan, ini pertama kalinya seseorang bisa mengeluarkan begitu banyak bahan surgawi dan harta duniawi. Peristiwa ini sangat membahagiakan sekte kita. Kekuatan pahlawan muda Yitian memang luar biasa. Di alam rahasia roh surgawi, dengan begitu banyak harta, dan masih kembali dengan selamat, benar-benar seorang pahlawan muda. Ketua Puncak Zhou, Anda terlalu memuji saya. Jika bukan, karena murid Anda yang terhormat, berani mempertaruhkan nyawa demi aku. Aku takut aku sudah lama mengalami kemalangan. Xiao Fei, kali ini, kau juga telah membuktikan dirimu. Memecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Mulai The film sekarang, was puncak Hewan, translated semuanya and akan bangga narrated by padamu. M Media. Murid, kau harus bersiap dengan baik. Kau sudah kembali dari alam rahasia. Besok kau bisa pergi ke paviliun senjata untuk memilih senjata yang cocok. Ya,
Guru, Anda mencerna sekaligus. Begitu banyak energi spiritual. Sekarang tingkat kultivasi Anda telah mencapai lapisan ketiga Raja Roh. Saya sekarang akan memberikan metode kultivasi matahari terik. Metode kultivasi ini memungkinkan Anda menjadikan dirimu api yang menyala, menghasilkan suhu 1000 derajat, terbakar sejauh 10 mil. Metode matahari tarik ini adalah teknik yang murni dan kekuatan murni. Jika aku benar-benar tak mengendalikannya, intensitasnya gampang membakar diri sendiri hingga mati. Siapa? Aku, Istri. Istri. Tidak bagus. Aku terganggu. Mungkinkah aku akan terbakar karena nafsu? Kenapa kau di sini? Ye Tian pasti sedang berkultivasi ketika dia terganggu olehku hingga kultivasinya menyimpang. Kali ini, giliranku untuk menyelamatkanmu. Ya Tian. Kali ini, giliranku untuk menyelamatkanmu. Ketika aku berlatih metode kultivasi kemarin, sepertinya aku mengalami penyimpangan kultivasi. Dan kemudian kau sepertinya mesir. Tidak, itu tidak benar. Kau hanya terbaring di sini. Kalau begitu tadi malam bukan mimpi. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Jadi nona muda Su juga memiliki sisi pemalu seperti itu. Katakan itu lagi, aku akan mencekikmu. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Oh benar, istri, kenapa kau di sini? Kau pecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Sudah sampai padaku. Aku sengaja datang menemuimu. Bagaimana paman dan bibi? Apakah mereka baik-baik saja? Ibuku masih sama. Selalu memarahimu, tidak pernah mengatakan hal baik. Ayahku berkata, kau memecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Dan mungkin terluka, jadi aku datang menemuimu. Istriku masih baik padaku. Ngomong-ngomong, kencan kita sudah hampir tiba. Apakah kau akan meninggalkanku? Kau berani mengatakan itu. Kita bahkan sudah sepakat bahwa kau tidak akan menyentuhku. Apa kau mematuhinya? Bukankah kau yang memulainya duluan? Sekarang kau bahkan berani membantah. Baiklah, istri. Hari ini adalah hari untuk pergi ke pavilion senjata untuk memilih senjata. Ayo berangkat. Kalau begitu mari kita pergi nanti. The film was translated and Lepaskan. narrated by M Media. Bukan hanya Xiao Feng meninggalkanku. Sekarang bahkan Xiao Han dibunuh oleh binatang itu. Bai Ding. Kau bilang Ye Tian ini, kenapa dia bersikeras menentangku? Guru. Aku tidak bisa berpikir jernih. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Siapapun yang berani memprovokasiku, akan kubabat habis mereka. Jika semua orang sepertimu, itu akan mudah. Besok, dia pergi lagi ke pavilion senjata memilih senjata. Aku khawatir kultivasinya akan semakin maju. Guru, kalau begitu aku akan memastikan dia tidak mendapatkan senjata itu. Kekuatanmu saat ini, aku khawatir, sudah tidak lagi sebanding dengan binatang itu. Kau tidak boleh. Tetua, Tian Tian, aku sudah tahu instruksi ketua sekte. Jika kau memiliki kebutuhan apapun, kau bisa datang kepadaku. bolehkah saya tanya, Tetua, soal pavilion senjata? Apakah ada aturannya? Kau adalah murid pribadi ketua sek. Aturan apapun di sini tidak berguna bagimu. Tetua, Anda terlalu memuji saya. Tapi ada satu hal, senjata-senjata di sini, kau hanya bisa memilih satu. Setelah dipilih, kau tidak bisa menyesalinya. Tentu saja. Ingat, senjata yang memilih orangnya. Bukan orang yang memilih senjatanya. Senjata memilih orangnya. Ye Tian akan mengingat ajaran tetua.
9 meter. Anggap saja. Pavilion senjata yang luas ini. Kenapa tidak ada satupun senjata yang layak? Guru, di kehidupan Anda sebelumnya, Anda adalah yang mulia ilahi 9 nether. Terbiasa dengan senjata ilahi dan alat tajam. Bagaimana mungkin benda-benda dunia fana ini menarik perhatian Anda? Aku sehebat itu. Aku melihat yang ini. Mengapa rasanya sangat akrab? Ambil pedang itu, dan lihatlah baik-baik. Benar, Guru, ini adalah pedang yang Anda gunakan saat Anda menjadi yang mulia ilahi di kehidupan Anda sebelumnya. Yuli. Kakak senior, kau juga di sini untuk melihat Master Sekte. Murid pribadinya datang untuk memilih senjata. Tepat sekali. Setelah Yetian bergabung sekte Roh Surgawi, dia memecahkan rekor sekte alam rahasia. Dia jelas bukan orang biasa. Senjata yang dia pilih pasti akan sangat kuat. Itu hanya keberuntungan saja, seperti kucing buta yang tersandung tikus mati. Bajingan tidak bisa memilih sesuatu yang bagus. Dia keluar. Yetian ini benar-benar bodoh. Masuk ke pavilion senjata, dan ternyata hanya memilih ini, potongan sampah. Ini pikiran murid ketua sekte ini. Benar-benar tak terduga. Benar. Sampah memilih sampah. Dia pantas dicemul. Tetua. Kau, Tian, aku sudah memberitahumu. Senjata-senjata di pavilion senjata ini, setelah dipilih, tidak bisa disesali. Lihat, kau menghabiskan setengah hari memilih, dan hanya memilih pedang rusak ini. Kau sangat keras kepala. Bagaimana kau bisa layak bagi ketua sekte dan harapan besar sekte padamu? Tetua, Anda salah paham. Aku tidak bermaksud tidak hormat. Hanya saja, senjata ini juga kupilih dengan cermat, dan kubawa keluar. Aku sama sekali tidak menyesalinya. Tidak ada penyesalan. Senjata apapun di pavilion senjata ini ditempa secara pribadi olehku. Katakan padaku, mana yang tidak lebih kuat dari pedang rusakmu ini? Tetua, bukankah Anda baru saja mengatakan, benar, senjata-senjata di pavilion senjata ini memilih penggunanya, bukan pengguna yang memilih senjata. Karena ia memilihku, aku juga tidak bisa menolak. Benar. Kau, baiklah. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak bisa mengubahnya. Kau, silakan pergi. Baiklah, selamat tinggal. Yetian, keluar dan mati. Yetian, selamatkan aku. Aku bertanya padamu, apa yang sedang kau coba lakukan? Pergi beritahu gurunya. Jangan beritahu ketua sek. Ya, jangan bergerak siapa yang berani bergerak. Aku akan membunuh wanita ini. Kau yang bermarga Wu, cepat lepaskan dia. Kau anjing, aku di sini hari ini untuk mencarimu. Dua adik seperguruanku difitnah olehmu. Guruku dipermalukan olehmu. Dipermainkan di depan semua orang. Hari ini aku akan membunuh wanita ini dulu. Tunggu. Lalu mencincangmu. Hadapi Apul jika kau punya masalah. Bunuh atau potong. Lakukan sesukamu. Lepaskan dia. Lepaskan. Adik seperguruan Hanku, apakah kau melepaskannya? Guru, orang ini berpikiran sederhana dan bertindak gegabah. Jangan bertindak gegabah. Terburu-buru. Adikku, adik seperguruan Fengku yang malang. Bukankah dia baru saja mengikat ayahmu? Dia pantaskah membayar dengan nyawa? Adik seperguruan Hanku yang malang. Bukankah aku baru saja mengutukmu 2 kali dan mengikat istrimu? Kau bahkan membunuhnya. Betapa kejamnya kau. Aku mengerti sekarang. Kau di sini untuk membalas dendam mereka kan? Benar. Aku Ubaidin, murid kepala puncak pedang besi. Hari ini, aku akan membunuhmu, kau bajingan, untuk membalas dendam mereka. Pahami ini baik-baik. Kedua adik seperguruanmu, mereka kalah dariku di kontes bela diri. Itulah mengapa mereka mati. Jika kau ingin membalas dendam mereka, kau bisa melawanku secara adil. Jika kau menang, bukankah kau secara alami sudah membalas dendam mereka? Bukankah begitu? Aku melihat itu. Potongan sampah. Mana bisa kau bandingkan dengan yang kumiliki? Pedang embun putih. Bagus. Kalau begitu, selama kompetisi seni bela diri, aku akan ada di sana. Lepaskan dia padaku. Dan menunggu hari kompetisi seni bela diri, tidak ada yang akan mempercayaimu. Memberimu waktu siapkan balasan. Mari kita bertanding sekarang. Aku akan dulu membunuhmu, dan kemudian wanitamu. Cincang dia dan berikan pada anjing. Baiklah. Mari bertanding. Ayo, lepaskan dia padaku. Tian, aku sudah kirim orang beritahu ketua sek. Jangan gegabah. Pedang embun putih di tangannya ini terbuat dari besi dingin. Pedang rusak di tanganmu akan segera hancur berkeping-keping. Tetua, tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Dasar anjing, kau berani menerima tantangan. Pedang embun beku putih. Tapi itu adalah harta kota kami. Di tangan kakak seniormu, itu bisa melepaskan kekuatan lebih dari 1000 jin. Yetian, kau sudah mati. Tetua, aku ingin meminta Anda untuk menjadi saksi kompetisi seni bela diri ini. Tian,
Meskipun kau memiliki beberapa bakat, tapi kau tidak bisa begitu saja membuang nyawamu. Kau anjing, apa yang kau gumamkan? Datang dan terima kematian. Lepaskan dia. Kau ke sana. Lihat bagaimana aku mengubah suamimu menjadi pasta daging. Gadis, kemarilah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, Ye Tian, The hati-hati. film was translated cepat and bangunkan Yuli. narrated by M. Tian Media. terluka oleh pedang dingin putih. Butuh waktu sekitar 49 hari untuk pulih. Ye Tian, jika dia tidak mati kali ini, dia akan lumpuhkan. mungkinkah ujung pedang ini adalah gagangnya? Yi Tian, biarkan aku memberitahumu kabar baik lainnya. Kemarin, aku menyelinap ke penjara dan menebas orang tua tak berguna itu. Hampir mati. Kau berani menyentuh ayahku. Setiap kali aku menebasnya, dia terus memanggil namamu. Dasar binatang. Guru, jangan biarkan dia mengganggu pikiran Anda. Yuli, aku ingat sekarang. Api keberangkatan Senluo 9 meter habis semua. Kau puncak pedang besi. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Selamat datang untuk menantangku. Juga. Katakan pada Wu Sandao. Orang jahat akhirnya hancurkan diri sendiri. Ye Tian, bagaimana kabarmu? Ye Tian, bertahanlah. Aku akan bawa kamu kembali untuk perawatan. Ketua sekte. Meskipun Yi Tian ini murid pribadimu, tapi dia tidak bisa sembarangan membantai sesama murid. Dia bahkan membunuh 3 muridku sebagai ketua sekte. Bagaimanapun juga, kau harus memberiku penjelasan. Wu Sandao, Luo Ao memberitahuku tentang masalah di pavilion gudang senjata. 3 muridmu itu melakukan banyak perbuatan jahat, berulang kali menculik dan melukai orang. Mereka pendosa yang tak bisa dimaafkan. Dan kau, mengintimidasi yang lemah juga harus dihukum. Ketua sekte, sejak puncak pedang besiku bergabung dengan sekte, kami sudah bunuh banyak musuh untukmu. Kami telah setia selama puluhan tahun, masih tidak bisa dibandingkan dengan seorang murid belaka. Meskipun kau setia, kau tidak bisa berada di atas hukum dan akal sehat. Jika bukan, karena Ye Tian memiliki kekuatan, dia pasti sudah lama ditebas sampai mati oleh murid-muridmu itu. Karena itu, aku mungkin tidak akan menjadi ketua puncak ini. Wei Sandao, kau. Yi Tian, karena jalan kebenaran tidak bisa menghakimimu, jadi aku hanya bisa gabung jalan iblis. Tunggu saja. Fang Yudian. Aku tidak menyangka surga benar-benar membantuku. Aku pasti akan meratakan sekte roh surgawi dan menyebarkan kekuatan iblisku. Ye Tian. Ye Tian. Ye Tian, apa kau merasa lebih baik? Aku terluka oleh energi dinginnya. Beruntung aku miliki seni ilahi matahari terbakar. Setelah beberapa hari istirahat, aku akan pulih. Dasar sampah tidak berguna. Kau bahkan berani memprovokasi Wu Sandao. Seluruh keluarga kita cepat atau lambat akan dibunuh olehmu. Kakak, kenapa kau ngotot selamatkan orang tak berguna ini? Pertama, dia membunuh anggota keluarga Lin. Sekarang dia musuhi ketua puncakku. Cepat atau lambat, kau akan terlibat. Cukup, Ye Tian adalah suamiku. Tentu saja aku harus menyelamatkannya. Baik, kau tunggu saja. Jika kau tidak mendengarkan ibu, akan ada hari di mana kau menyesalinya. Baiklah, baiklah. Dia perlu istirahat. Kau keluar, keluar. Kakak, Pergi, keluar, keluar. Pergi, pergi, pergi. Ya Tian, besok aku ke persekutuan pedagang. Untuk membelikanmu beberapa ramuan obat. Kau istirahatlah dengan baik. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah, cepat berbaring. Wu Sandao, dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hanya aku yang akan pergi bersamamu. Aku The akan film merasa was tenang. translated Lagi pula, and lihat. narrated by M. Bukankah aku Media. cepat membaik? Kalau begitu baiklah. Tidurlah. Baiklah. Tuan Muda Yi Tian. Bukankah ini Nona Xian? Tentang terakhir kali, aku belum sempat berterima kasih padamu. Itu hanya sedikit usaha. Kakak saya sakit bertahun-tahun. Berkat Tuan Muda Ye. Jika Tuan Muda menghadapi masalah,
Tentu saja, saya tidak bisa hanya berdiam diri. Bagaimana kesehatan tetua Yao? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah racun pilnya masih kambuh? Keterampilan medis Yitian luar biasa. Penyakit kakek saya belum kambuh lagi sejak itu. Oh ya, apa yang ingin kau beli di sini? Hai. Terakhir kali, saat kompetisi dengan Wu Sandao, murid, aku tidak sengaja terkena racun dingin. Jadi aku datang ke sini untuk mencari beberapa rumput roh api. Wu Sandao. Saya dengar dari kamar dagang sedikit gosip bahwa baru-baru ini Wu Sandao berencana untuk bersekutu dengan Master Sekte Iblis Feng Yutian untuk menggulingkan sekte roh surgawi. Masalah ini cukup serius. Apakah beritanya bisa dipercaya? Berita dari Asosiasi Pedagang Roh Langit selalu akurat. Kali ini, aku khawatir itu bukan tanpa dasar. Baiklah, setelah aku kembali ke sekte roh surgawi, aku akan segera melapor pada guruku. Bos, berapa harga rumput roh api ini? Kakak Suwei, Anda terlalu formal. Sesuatu yang diinginkan Tuan Muda Yitian. Bagaimana mungkin kami memungut biaya? Baiklah, baiklah. Hal ini dari Nona Xian telah membalas budi kita. Ayo pergi. Apakah kau sengaja mencari masalah? Minta maaf padaku segera, dan ganti rugi rumput apiku. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian akan keluar. Pergi sana. Dari mana sampah ini berasal? Kau berani memprovokasi kami. Aku akan mengatakannya lagi. Minta maaf padaku. Dan ganti rugi rumput apiku. Minta maaf untuk apa? Biar ku beritahu. Aku salah satu dari 18 bintang iblis Sekte Iblis. Babobet. Aku Xiao Juanfang. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergi sana. Aku tidak peduli apakah kau Baboben atau Xiao Zuanfeng. Hari ini, kalian semua akan meminta maaf padaku. Anjing liar menggonggong dengan gembira. Kami semua menginjak kepala orang lain dan tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah sekarang dan bersujud 3 kali kepada kami. Kami akan mengampuni nyawamu. Sekte iblis apa? Belum pernah dengar. Xiao Juanfang. Beri dia pelajaran. Cukup, kau benar-benar berani membuat masalah di sini. Apa benar kau pikir pavilion pemurnian pil saya? Tidak ada. Benda macam apa pavilion pemurnian pil itu? Kami bahkan tidak. Di mataku. Baiklah, saya akan beritahu Tetua Yu sekarang. Biarkan kau tahu kekuatan pavilion pemurnian pil saya. Nona Xian, ini hanya masalah sepel. Tidak perlu mengkhawatirkan Tetua Yao. Untuk menghadapi 2 sampah ini, aku sudah cukup sendiri. Kakak Tian, lukamu belum sembuh. Untuk menghadapi 2 sampah ini, apakah aku perlu menggunakan ki sejati? Sampar, siapa yang kau sebut sampar? Kau. Bajingan. Orang tua ini hari ini tidak hanya akan kuinjak-injak ramuan ini. Aku juga akan menghancurkan lapakmu, membuatmu tidak punya obat untuk dimakan. Coba saja. Kakak Ba, menurutku kedua gadis kecil ini punya paras yang bagus. Bagaimana kalau kita? Ya Tian, kenapa aku merasa ada arus hangat di tubuhku? Mungkinkah? Racun dinginmu sudah sembuh total. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi menderita racun dingin lagi. Lukaku juga sembuh, pulih sepenuhnya. Pahlawan muda Ye, aku punya sesuatu untukmu. Harta-harta ini awalnya untuk pelelangan saya hari ini. Hari ini, aku berikan untuk pahlawan muda Ye Tian. Pahlawan muda, harap tenang. Benda ini dari koleksi pribadiku. Sama sekali bukan palsu. Mungkinkah ini Yue Haitianyu? Tepat sekali. Yue Haitianyu punya kekuatan penciptaan. Selama kau memakai Liontin Giok ini, kekuatanmu akan meningkat 30%. Ada barang seperti itu? Hanya ada satu di seluruh Juzhou. Hari ini aku berikan untuk pahlawan muda Ye Tian. Bagus. Kalau begitu aku, adikmu, akan menerimanya. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Tuan Muda Yitian, aku tak menyangka setelah beberapa hari, kultivasimu naik beberapa tingkat lagi. Lukamu benar-benar sembuh. Tentu saja, efek cawan emas 9 naga tidak terbatas hanya pada ini. Sayang sekali, kau menyimpan harta itu di Gang Changshan. Kalau tidak, aku akan pakai beberapa kali lagi. Jika kau ingin menggunakannya, aku bisa membuatkannya untukmu. Tolong jangan, Suweimu akan memakanku hidup-hidup. Aku akan memberikan ini padamu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Nona Xian, pemimpin sekte iblis Feng Yutian yang waktu itu. Dan Nona Xiao dari puncak Yahuan,
Ditangkap. Beritamu cukup terinformasi dengan baik. Bolehkah aku merepotkanmu tanya? Di mana mereka ditahan? 2 prajurit rendahan sekte iblis terakhir masih dikurung di penjara bawah tanah. Aku akan kembali dan interogasi mereka dengan serius. Kalau begitu aku akan merepotkan Nona Xian. Tuan muda Yitian terlalu sopan. Menantu, minumlah teh. Bibi, apa yang kau lakukan? Menantu, coba suhu airnya untuk melihat apakah cocok. Jika tidak cocok, aku akan membuatnya lagi. Ibu, teh macam apa yang kau buat untuknya? Dia hanya Yitian yang tidak berguna. Diam, dia adalah kakak iparmu. Menantuku sayang. Keluarga Su selalu baik padamu, ya. Semua kali kau terluka, kami merawatmu dengan teliti. Bukan begitu? Bibi, Wei Wei sangat baik padaku. Kalau begitu benar. Oh ya, menantu. Di lelang itu, ada sihir bernama cawan emas 9 naga. Aku dengar hanya dengan meminum darinya, kau bisa mendapatkan kembali masa mudamu dan hidup selamanya. Lihat. Jadi begitu. Bibi, cawan emas mengembalikan masa muda. Persis seperti yang Yuan Sengdao gunakan sebagai tipuan untuk menipu uang. Menggunakannya akan membunuh orang. Menantu, dengan keterampilanmu, pasti bisa diperbaiki. Aku sudah mendengar semuanya tentang itu. Itu adalah benda yang tercerahkan oleh Yang Mulia Ilahi. Manusia fana tak mampu memperbaiki, aku lemah. Tentu saja aku bisa memperbaikinya. Bahkan jika aku memperbaikinya, aku takkan biarkan benda tua sepertimu pakai itu. Sampah tak berguna, diberi muka tapi tidak mau. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan tertawa. Menemukannya, tak kusangka prajurit rendahan sekte iblis ini juga takut mati. Setelah interogasi yang keras, mereka membongkar semuanya. Aku tidak menyangka Nona Xian memiliki sisi yang begitu tegas. Apa? Kau tertarik padaku? Tentu saja tidak. Aku tidak akan berani. Bukan tidak mungkin jika kau memang begitu. Nona muda ini menganggapmu lumayan. Aku sudah mengirim lokasi sarang lama Feng Yutian ke ponselmu. Aku akan pergi selamatkan Xiao Fei sekarang. Tunggu, apa kau pergi sendiri? Sarang sekte iblis sangat berbahaya. Aku sudah beritahu semua ahli pavilion pemurnian pil untuk bersiap siaga, untuk membantumu. Tepat sekali, sekte iblis sangat berbahaya. Kultus iblis sangat sulit dihadapi. Feng Yutian itu kejam dan tidak bermoral. Orang-orang dari pavilion pemurnian pil, semuanya adalah bakat langka. Jika mereka binasa seperti ini, akan sangat disayangkan. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Tidak bisa begitu. Kalau kau yang binasa, lebih disayangkan. Yitian, Nona Xian, jangan bersedih. Jangan khawatir, kultivasiku sekarang sudah meningkat pesat. Feng Yutian itu jelas bukan tandinganku. kembalilah hidup-hidup. Dari mana kau datang? Tanya. Aku akan meratakanmu, sekte iblis. Benar-benar orang yang sombong. Kau harus tahu bahwa kami adalah... Banyak omong kosong. Guru, orang di dunia ini yang membiarkan penjahat mengoceh dan mengejek, hanya ingin mendengar mereka selesai bicara, dan menahan diri untuk tidak menyerang. Siapa tahu. Kecantikan nomor 1 dari sektor roh surgawi ini memang pantas dengan reputasinya. Hari ini, biarkan aku mencicipimu. Apa yang kau lakukan? Dasar berandal tak tahu malu? Tolong. Meski kau berteriak hingga tenggorokan pekan, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Aku menjaga kesucianku lebih dari 1 dekade. Bukan untuk orang sepertimu. Orang dari jalur iblis. Pergi sana. Menjaga kesucianmu. Mari kita lihat bagaimana kau menjaganya hari ini. Ketika Yetian itu tiba, kau hanya bisa melihatku mempermainkanmu, sampai kau setengah mati. Yitian. Berhenti. Dasar binatang, kau datang untuk merusak rencanaku lagi. Hari ini, kau tidak akan pergi. Cepat lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku ingin tahu apakah kau ingin mati atau hidup. Terakhir kali kau beruntung dan tidak sengaja memotong 2 klonmu. Hari ini, aku pasti akan mengincar kepala anjingmu. Hanya beberapa klon, aku bisa berkultivasi selama beberapa jam, dan mereka akan tumbuh kembali. Mengenai penghinaan terakhir kali, kekuatanku telah meningkat pesat. Kali ini, kau tidak akan pergi. Seolah hanya kau yang mengalami peningkatan. Tidak mungkin. Di dunia ini, aku tahu seseorang yang kekuatannya meningkat begitu cepat, tapi dia sudah mati. Benar sekali. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak hati-hati dan disergap oleh beberapa dari kalian. Itulah mengapa aku mati. Hari ini, aku akan mengambil kepala anjingmu. Oh ya, aku juga secara pribadi
menyesuaikan Feng Tianjue untukmu, agar kau mati secara pribadi oleh Feng Tianjue. Kau, Master Sekta Iblis, tidak akan mati sia-sia. Tidak. Hari ini, kaulah yang harus mati di tanganku. Dendam masa lalu, dan dendam karena mencuri kekasihku. Aku akan membalas semuanya padamu hari ini. Tidak. Aku tahu wanita ini adalah kelemahanmu. Berlututlah dan mohon ampun padaku sekarang, dan aku akan mengampuni nyawanya. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Yi Tian, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Xiao Fei, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau menyelamatkannya. Kau mau selamatkan dia dengan apa? Mengandalkan pedang itu. Buang saja. Cepat. Buang ke sini. Sini. Tanpa pedang ini, kemampuan apa yang tersisa padamu? Jadi bagaimana jika kau adalah yang mulia ilahi? Kau tetap harus berlutut dan minta ampun. Hari ini, akan kulumpuhkan seluruh kultivasimu. Yi Tian, Siapa kau? Menerobos tanah terlarang sekte iblisku. Tapi karena kau sudah di sini, mati saja. Xian, mengapa kau datang? Bukankah sudah kubilang itu berbahaya? aku masih tidak bisa merasa tenang tentangmu. Terima kasih, Xian. Hanya saja sekarang, tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Kalau begitu, bukankah kau manusia? Orang macam apa aku ini? Lihat, aku disergap olehnya. Lalu bagaimana jika kau memakan pil obat ini? Apa ini? Makan saja dulu. Bagaimana tubuhku pulih? Trik murahan. Jadi bagaimana jika tubuhmu sudah pulih? Selama kau masih ingin menyelamatkan nyawanya, kau harus patuh, berlutut, dan minta ampun padaku. Selamatkan. Menyelamatkan nyawa siapa? Di mana dia? Kau. Kapan? Jika kau tidak sedang linglung, kau pasti sudah melihat dengan jelas. Dasar anjing. Aku akan membunuhmu. Xiao Fei. Ibu, maafkan aku. Ibu datang terlambat. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Ibu, terima kasih kepada Yi Tian dan Xian yang menyelamatkanku dari bahaya. Kalau tidak, aku juga pasti sudah kehilangan nyawaku di sini. Terima kasih, Nona Wang. Mulai sekarang, jika pavilion pemurnian pil bermasalah, puncak harmoni bahagia pasti beri dukungan penuh. Kita semua adalah anggota sekte roh surgawi. Mengapa harus begitu sopan? Karena Nona Shu dan Yi Tian baik-baik saja. Aku merasa lega. Benar, pahlawan muda Ye. Ketua sekte sudah bangun. Dia suruh kau kembali ke sekte roh surgawi terima hadiah. Menerima hadiah kurasa itu hukuman, kan? Apa mereka merindukanku lagi? Itu semua salah paham. Baguslah kalau sudah diselesaikan. Ketua sekte pasti menegakkan keadilan untukmu. Mari kita kembali dulu. Ayo pergi. Mungkinkah Xiao Tian sudah mati? Tidak mungkin. Dia memiliki kultivasi kaisar roh tingkat kelima. Manusia biasa tidak bisa membunuhnya. Lapor. Feng Yutia, ketua sekte, dia sudah mati. Siapa yang berani menentang sekte iblisku? Itu adalah murid dari sekte roh surgawi. Namanya Yi Tian. Yi Tian mungkinkah dia? Orang ini tidak boleh dibiarkan tinggal lama. Kalian berdua, ketua sekte, kaisar roh tingkat ke-9. Bergabunglah. Pasti akan meratakan sekte roh surgawi. Ratakan sekte roh surgawi. Guru, bagaimana lukamu? Murid, berkat hari itu, kau berkorban menghadapi ketua sekte iblis. Sekte roh surgawi bisa bertahan. Sungguh pantas menjadi murid pribadiku. Sebagai murid sekte roh surgawi, melindungi sekte roh surgawi, awalnya adalah tugasku sebagai anggota sekte roh surgawi. Hanya saja saat itu aku tidak bisa menyembuhkan lukaku di sekte roh surgawi. Kalau tidak, Master Sekta Iblis, aku pasti tidak akan melepaskannya. Sayang sekali untuk putri Master Sekta Zhou. Yi Tian, kami juga, demi keselamatan sekte roh surgawi, terpaksa melakukan upaya terakhir ini. Selama kau pergi, Yi Tian, kami mengujimu kepada ketua sekte setiap hari, mengatakan kau berani dan banyak akal, dan memahami kebenaran. Yi Tian, kami mengesampingkan martabat tetua kami, dan meminta maaf kepadamu, biarkan masalah ini selesai. Apa gunanya meminta maaf? Aku akan kehilangan umur. Lihat Yi Tian masih masuk akal. Sudah cukup, Yi Tian. Kami sudah merendahkan diri dan sikap untuk meminta maaf kepadamu. Kaulah yang tidak bisa melupakan ini. Saat terluka parah, kalian mengusirku dari sekta roh surgawi. Apakah kalian peduli aku hidup atau mati? Apa gunanya meminta maaf, ya? Juga, aku korbankan nyawa untuk sekta roh surgawi. Kalian menyebarkan rumor di mana-mana. Katakan aku pengkhianat sekta iblis. Bukankah itu sesuatu yang kalian lakukan? Jadi, minta maaf buat semuanya baik. Mimpi saja. Yi Tian, kau berani.
Aku berani. Lihat aku berani atau tidak. Yi Tian, betapa lancangnya. Kami adalah tetua sekte roh surgawi. Lancang. Tetua. Aku akan lancang. Ketua sekte, Yi Tian memberontak. Memberontak. Aku akan memberontak, tunjukkan padamu. Aku baru pulih dari sakit parah, sangat lemah. Sampai mana kita tadi? Guru baru saja berkata. Melindungi sekte roh surgawi adalah tugas seorang murid. Benar. Melindungi sekte roh surgawi. Dan juga membunuh ketua sekte iblis. Menyelamatkan Xiao Fei, Film was pantas translated mendapatkan hadiah and besar. narrated Selamat, by M. Yi Tian. Media. Murid mengerti niat baik guru. Tapi sekarang bukan. Waktunya menerima hadiah. Setelah kematian Fang Yutian, sekte iblis lainnya pasti takkan biarkan begitu saja. Menurutku masalah yang paling mendesak, jelas adalah memperkuat pelatihan dan mencegah masalah sebelum terjadi. Apa yang dikatakan Yi Tian benar sekali. 4 tetua agun, dengarkan perintahku. Aku sekarang menunjuk Yi Tian, Gubernur Jenderal Pasukan Aliansi Anti-Iblis. Kita harus membantunya dalam melatih sekte untuk melawan sekte iblis. Ya, Kakak Tian, termasuk kali ini. Kau sudah menyelamatkanku 3 kali. Konstitusimu, cukup rentan terhadap kemalangan. Lalu jika ada lain kali, apakah kau masih akan menyelamatkanku? Omongan macam apa ini? Tidak peduli berapa kali lagi itu terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Kakak Tian, jika kau terus seperti ini, aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Oh iya. Ibuku berada di ibu kota iblis hari itu, dan menemukan sebuah manik. Aku tidak tahu untuk apa ini. Coba lihat. Ini adalah sumber sekte iblis. Itu mengembunkan milik Feng Yutian. Seluruh kultivasi. Oh ya, jika aku memindahkan ini ke dalam tubuhmu, kau bisa memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Benda ini sangat kuat. Kalau begitu, biarkan aku cepat membantumu. Mentransfernya ke dalam tubuhmu. Untuk melawan sekte iblis. Aku tidak membutuhkannya. Kultivasiku lebih hebat dari Feng Yutian. Untuk apa aku membutuhkannya? Aku akan tetap memberikannya padamu. Tapi aku khawatir. Aku akan seperti Wu Douhan hari itu. Tubuhku tidak akan sanggup menahan kekuatan ini. Aku akan membantumu membersihkan meridianmu. Kau akan baik-baik saja. Apakah kau benar-benar yakin tidak ada masalah? Kau harus membantuku. Percayalah padaku. Pasti tidak akan ada masalah. Aku percaya padamu. Apakah ini kekuatan sekte iblis? Seperti yang kuduga, ini sangat mendominasi. Tak kusangka sumber energi sekte iblis ini begitu kuat. Membersihkan meridian begitu sulit. Xiao Yi, gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Dengan kekuatan sebesar ini saja, itu tidak cukup untuk memuaskanku. Baiklah, tahanlah. Ini. Jangan panggil aku Xiao Fei. Panggil aku kakak. Kakak. Kakak, sekarang, benar-benar ingin. Nenetar, Su Fei, apa yang terjadi? Guru, Nona Zhou menelan sumber spiritual yang membuat kepribadiannya berubah sesaat. Xian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nona Zhou, bakat langka sahabat sekali. Tubuh harmonis kultivasi ganda. Pada saat ini, kekuatan harmonis telah terstimulasi. Jika kau berkultivasi ganda dengannya, itu bisa sangat meningkatkan tingkat kultivasi kalian berdua. Jangan pergi. Xiao Yi, kakak, tidak tahan lagi. Aku tidak peduli lagi. Kakak Tian. Hai, Kakak Tian. Kakak sudah bangun. Sangat mengganggu. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Aku kira kau tidak akan kembali seperti semula. Lupakan saja, lupakan saja. Terima kasih. Energi spiritual di tubuhmu sekarang sudah mencapai tingkat fisik khusus dalam 1 hari. Alammu saat ini sudah mencapai alam yang tak terukur. Aku juga merasakannya. Energi spiritual di dalam tubuhku sekarang sangat melimpah. Bahkan ketua sekte roh surgawi sekarang tidak bisa menahan 3 jurus darimu. Bagaimana denganmu? Tentu saja aku bisa. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungimu? Kakak Tian, Baiklah, aku akan turun gunung sekarang. Kau harus segera kembali. Orang-orang dari sekte iblis bisa saja kembali menyergap kapanpun. Lindungi dirimu baik-baik. kau juga hati-hati. Kakak Ye, silakan. Kakak Su, silakan. Ini semua berkat Kakak Su. Ayah, Xiao Tian, ayah.
Kau akhirnya keluar. Kau baik-baik saja tubuhmu. Aku baik-baik saja. Kakaksu sudah untukku. The Memberiku film banyak was pin. translated Aku sudah and cukup pulih. narrated by M Media. Ye Tian berterima kasih pada Paman Su. Kita semua keluarga sekarang. Tidak perlu berterima kasih. Baiklah. Kalian berdua, ayah dan anak, berbincanglah. Aku akan kembali nanti. Baiklah. Ayah, silakan duduk. Ayah, apakah ketua puncak Zhou menyelamatkanmu? Setelah Wu Sandao meninggal, puncak pedang besi tidak memiliki pemimpin. Ketua Shu menyelamatkanku saat kacau. Hanya saja ketua sakte terluka parah. Dan aku juga terus. Belum dapat kesempatan turun gunung. Sekarang aku akhirnya bisa melihatmu lagi. Ayah, kau sudah menderita. Xiao Tian. Kau juga. Di penjara, aku mendengar Lin Feng berkata, akar spiritualmu terputus. Aku mengkhawatirkanmu setiap hari. Tak kusangka sekarang. Kau justru akan menjadi murid pribadi ketua sekte. Dan bahkan mengalahkan ketua sekte iblis. Ini keberuntungan besar bagi keluarga Ye kita. Ayah. Dulu, Lin Feng, mengapa dia memfitnahmu? Mengatakan kau mencuri sesuatu, dan bahkan mengatakan kau tertangkap basah. Gulungan ini. Ini pada dasarnya adalah objek pelindung. Keluarga Ye melestarikannya turun-temurun. Keluarga Lin menginginkan benda ini dan merebutnya. Aku menuntutnya kembali berkali-kali tanpa hasil. Dan tidak punya pilihan selain mencurinya kembali. Tanpa diduga, aku tertangkap oleh Lin Feng. Dan dia menggunakan ini untuk mengancamku. Harta macam apa ini? Yang membuat keluarga Lin begitu gigih. Pemusnahan 9 naga. Pemusnahan 9 naga. Pemusnahan 9 naga ini, di keluarga kita, telah diwariskan sejak lama. Selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang mampu memahami esensinya. Mengapa begitu? Alasannya adalah untuk mempelajari keterampilan ilahi ini, butuh kultivasi kaisar roh tingkat 5 ke atas. Ini puncak seni bela diri yang didambakan banyak orang, tidak bisa capai. Dan untuk melepaskan teknik ini, dibutuhkan fenomena sekali dalam 1000 tahun, fenomena langit, 9 bintang sejajar. Oleh karena itu, teknik mental ini, walau diturunkan dari generasi ke generasi, tidak ada yang bisa memahaminya. Sudahlah. Bagaimana kalau aku mencobanya? Omong kosong, teknik mental ini sangat mendalam dan tak terduga. Generasi keluarga Ye tidak bisa memahaminya. Belajar itu bikin penyimpangan kultivasi. Kamu sama sekali tidak boleh. Tingkat kultivasiku, lapisan kelima Kaisar Roh, sudah melampaui lapisan kelima. Jika aku tidak bisa mempelajarinya, aku khawatir di dunia ini, tidak ada yang akan bisa. Tingkat kultivasimu sebenarnya sudah melampaui Kaisar Roh lapisan kelima. Karena itu masalahnya. Baiklah. Aku akan mewariskan teknik mental ini kepadamu. Jika kamu benar-benar bisa mempelajarinya, kamu pasti jadi bakat yang mengguncang dunia. Baik. Sepertinya kamu juga gagal, Xiao Tian. Ayah. Sebenarnya, aku sudah. Ye Tian, Siap. Bagaimana kabarmu? kakek, dia. Ketua Ya mungkin dalam bahaya. Aku harus pergi memeriksanya. Xiao Tian, hati-hati. Orang tua ini cukup tahan pukulan. Aku tak duga pavilion pemurnian pil sektor roh surgawi begitu rentan. Cepat katakan padaku, di mana anjing Ye Tian itu? Jangan bilang kau tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, meski korbankan nyawa tua ini, aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak mau memberitahuku.
Kalau begitu, aku akan cincang kamu sekarang. Aku dengar kau mencariku. The film was Jadi kamu Ye Tian. translated and Beraninya kamu narrated provokasi by dan bunuh M ketua Media. sekteku. Bicara, apakah kau sudah cukup bicara? Pergi ke neraka. Aku akan membunuhmu. Bagaimana kesehatan tetua Yao? Tidak serius, hanya luka dangkal. Pasukan sekutu sekte iblis ini benar-benar tangguh. Hanya prajurit rendahan ini, semua memiliki kultivasi tingkat Spirit King. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir, tetua Yao. Membunuh mereka sekarang, seperti menghancurkan semut. Ye Tian, Xiao Fei, mengapa kau di sini? Master Sekte Iblis menyerbu sekte. Ibuku dan Master Sekte Sai sedang menghadapi mereka. Mereka secara khusus mengirimku lebih dulu untuk mendukung pavilion pemurnian pil. Tetua Yao aman di sini sekarang. Mari kita pergi mendukung mereka dulu. Pergi, tapi hati-hati. Jangan khawatir. Berkonsentrasilah dan jangan ceroboh. Ya. Orang-orang bodoh yang tidak kompeten. Beraninya kamu datang ke sektor roh surgawiku buat masalah. Sai Tianling, cepat serahkan Ye Tian. Dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan pergi ke mata air kuning untuk dikuburkan bersama Xiao Tian. Mengusir iblis, bila kebenaran, awalnya adalah tugas sektor roh surgawiku. Ye Tian tidak ada di sini. Jika kamu ingin membalas dendam pada Ye Tian, setiap orang di sektor roh surgawiku adalah Ye Tian. Cepat serahkan Ye Tian. Kalau tidak, aku akan meratakan puncak gunungmu yang rusak ini. Aku di sini. Jika kau punya nyali, datanglah temukan aku. Ye Tian, kami baru saja mencarimu. Berani kau bunuh orang sekte iblis kami. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Kalian semua. Penindas pria wanita dan pelaku kejahatan. Harus mati hari ini. Kakak Tian, serahkan dia padaku. Binatang yang melebih-lebihkan diri, bahkan ketua sektemu, bukan lawanku. Kamu ini apa? Ini adalah celah kekuatan. Mengerti? Sampah. Adik junior. Ye Tian, aku akan membunuhmu. Aku tidak menyangka bahwa hari ini aku akan jatuh ke tanganmu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu, mari kita binasa bersama. Xiao Fei, hati-hati. Dia akan meledakkan sumber rohnya. Dalam radius 10.000 li akar, diratakan dengan tanah olehnya. Kakak Tian, kita berhasil. Bagus. Beritahu semua orang di seluruh sekte. Besok, sektor roh surgawi akan mengadakan perjamuan perayaan. Merayakan di seluruh negeri. Semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, sektor roh surgawi terus dilanda musibah. Sekte iblis telah menyerbu berulang kali. Membunuh banyak murid kita tanpa ampun. Semua yang hadir, masing-masing berjuang mati-matian. Akhirnya, hancurkan sekte iblis sepenuhnya dari dunia. Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Di antara mereka, Ye Tian dan Putri Puncak Hehuan, Xiao Fei, bahkan bergabung untuk membunuh ketua sekte iblis, menyelamatkan sektor roh surgawi kita dari bahaya. Ye Tian bangga bisa mengabdi pada sektor roh surgawi. Juga merupakan kemuliaan bagi keluarga Yeku. Ada apa dengan kesombongan ini? Aku juga bisa. Oleh karena itu, aku, si Tianlin, dengan ini mengumumkan, Ye Tian dengan ini diangkat sebagai Ketua Sekte. Ketua Sekte. Ye Tian. Apakah kamu masih mengingatku? Kakak. Putri.
Ada apa? Chu Tianhua. Itu kan. Kamu benar-benar tidak lupa. Aku tidak menyangka kebencian ini yang kau jaga selama 500 tahun. Meski jadi aku tetap mengenalimu. Aku tidak menyangka ketiga sampah ini bahkan tidak bisa membunuhmu dan malah dibantai olehmu. Namun, ini berakhir di sini. Dengan kami di sini, jangan pernah coba lukai Tian, sedikit pun. 100 tahun tak terlihat. Kau telah membuat cukup banyak teman. Namun sayangnya, 100 semut. Pada akhirnya tetaplah semut. Chu Tianhua. Itu benar-benar klonnya. King Wu. Tidak. Wei Wei. Ketua sekte. 300 tahun dari sekarang, aku akan datang ambil nyawamu sendiri. Chu Tianhua. Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Paman, bagaimana kondisi Wei Wei? Dia masih tidak sadarkan diri dan terus memanggil namamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Seharusnya karena pengaruh kultus iblis. Chu Tianhua. Paman, tidak apa-apa, kau harus kembali dan istirahat dulu. Aku akan menjaganya di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Wei Wei padamu. Wei Wei, kau sudah bangun. Masih memanggilku Wei Wei. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kau tidak mengingatku. King Wu. Kau benar-benar King Wu. Selama ketidaksadaran ini, aku tiba-tiba mendapatkan ingatan kehidupan masa laluku. Jadi, The film was Aku juga translated istrimu di and kehidupan masa narrated laluku. by M. Baru Media. saja ketika aku melihat Chu Tianhua, aku juga mengingat kehidupan lamaku. Ketika aku melihatmu, aku tahu kau adalah King Wu. lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Takdir sungguh mempermainkan orang. Tidak menyangka di kehidupan ini, kita masih suami istri. Jangan bicara omong kosong. Aku belum secara resmi menikahimu. Kita tidak dihitung sebagai suami istri. Palsu dianggap nyata, nyata jadi palsu. Semua hal nyata dan palsu ini. Apakah itu begitu penting? Justru, itu kau, belum menikahiku. Kau sudah naik ke tempat tidurku. Aku membantumu mengatasi racun dingin. Menggabungkan kekuatan untuk kultivasi ganda. Berkultivasi bersama. Bicara manis. Oh ya, kembalinya Chu Tianhua kali ini. Sepertinya dibandingkan 500 tahun yang lalu. Dia bahkan lebih kuat. Sudahkah kau memikirkan apa yang harus dilakukan? Benar-benar belum memikirkannya. Bagaimana menghadapinya? Dia mengambil posisiku sebagai yang mulia ilahi. Sekarang, jika aku ingin menghadapinya, aku perlu merencanakan dengan cermat. Masih perlu merencanakan dengan cermat. Jangan terlalu rencanakan untuk saat ini. Pikiranku benar-benar kacau sekarang. Kemarilah ke tempat tidur dan temani aku. Baiklah. Kenapa kau di sini? Maaf, kami datang di waktu yang salah. Tidak. Kau datang tepat pada waktunya. Ya Tian, apa yang kau katakan? Zhao Fei. Benda milikmu itu. Benda milik yang mulia iblis itu. Apa kau membawanya? Aku secara khusus membawanya hari ini. Untuk kakak Sue, untuk membantunya memulihkan tubuhnya. Bagus. Benda apa ini? Ini adalah terkondensasi. 2 master sekte iblis. Semua kultivasi mereka. Aku buat tubuhmu pakai itu. Tingkat kultivasimu bisa meningkat pesat. Kultivasi kakak Tian lebih tinggi dari Master Iblis. Jadi menggunakannya tidak ada gunanya. Aku pakai terakhir kal. Tersisa 2. Pas untuk kakak Sue dan kakak Zian untuk berbagi. Semoga kali ini tidak lagi seperti terakhir kali. Memakan sumber spiritual sekte iblis. Kita mengonsumsinya. Apakah akan ada efek samping? Tidak, istri. Aku akan mengoleskannya untukmu.
istri. Ya, Tian. Kemarilah. Kakak Tian, tubuhku sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah, sejak ibuku mengajariku, metode 3 bunga berkumpul di mahkota. Fisikku sepertinya tidak bisa memengaruhi orang-orang di sekitarku. Hanya saja puncak persatuan bahagia, memiliki banyak murid wanita. JT itu tidak terlalu jelas. Metode 3 bunga berkumpul di mahkota. Apakah 4 orang? Kultivasi persatuan bahagia? Di mana ini? Tempat di mana tubuh dan pikiran menyatu. Karena metode 3 bunga di mahkota. Ruang spiritual kami berempat, terhubung bersama. Guru, Nenetel, kenapa kau juga di sini? aku selalu dalam wujud tubuh roh, di dalam tubuhmu, menunggumu pulih. Sekarang kultivasimu sudah cukup, aku juga bisa menyatu denganmu. Gue, Siapa ini? Ya, Tian. Melalui kultivasi ini, kita pasti bisa mengalahkan Cho Tianhua. Aku sudah bisa merasakan kekuatan kehidupan masa laluku perlahan pulih. Kali ini, aku harus membunuh Cho Tianhua. Teknik 3 bunga berkumpul di mahkota. Memang dahsyat. Aku kini telah berinkarnasi sepenuhnya. Kekuatan yang mulia dewa sudah pulih sepenuhnya. Hanya saja tubuh ini mungkin masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ya, Tian, apakah kau akan keluar? Kekuatan ilahiku sekarang telah pulih sepenuhnya. Aku akan membalas dendam. Tidak, kau tidak bisa pergi sendiri. Aku ingin pergi bersamamu. Aku ikut juga. Aku juga akan pergi. Tidak, kekuatannya saat ini luar biasa. Kalau kau pergi, kau cuma buat masalah. Ya, Tian, di hidup terakhirku, aku tak bisa selamatkanmu. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Yi Tian, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Kakak Tian, kau menyelamatkanku berkali-kali. Kali ini, aku harus melindungimu. Berhentilah main-main dan dengarkan aku. Kita akan pergi. Kami akan pergi. Jika kau akan pergi, pergilah. Ayo pergi. tidak menyangka, kau benar-benar bisa menemukanku. Cho Tianhua, aku menduga kau akan berada di sini. Apa kau masih ingat tempat ini? Tempat aku jadikanmu murid hari itu. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Aku hanya ingat saat kau mati. Ratapanmu mengguncang langit. Ketika aku mati pada hari itu, aku bersumpah-sumpah beracun. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membunuhmu. Sekarang 3 kepala iblis besar telah kubunuh. Hanya kau yang tersisa. Kau tidak akan berpikir bahwa membawa 3 wanita berarti kau bisa mengalahkanku. Sungguh naif. Sekarang aku telah memulihkan kekuatan yang mulia dewa. Membunuhmu semudah membunuh ayam. 500 tahun yang lalu, setelah aku membunuhmu, aku sudah melampaui alam Dewa Agun dan melangkah lebih jauh lagi. Aku berkultivasi selama 500 tahun penuh. Sedangkan kau baru saja bereinkarnasi. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Cho Tianhua, jangan terlalu sombong. Kami telah membuat persiapan penuh. Siapa yang kukira tadi? Bukankah ini Sukingu? Lawan yang kalah. Cho Tianhua, hari ini adalah hari kematianmu. Di ambang kematian, dan masih tidak sadar. Aku bisa membunuhmu di kehidupan terakhirku. Aku masih bisa bunuhmu di hidup ini. Kali ini, aku akan membuatmu jatuh dari reinkarnasi. Jiwamu tercerai-berai. Sisanya, masuklah ke jurang infernal. Bajingan tak tahu malu. Ambillah pedang ini. Cho Tianhua, hanya ini yang kau punya.
Kau punya beberapa keterampilan, seperti yang diharapkan dari penelan, sumber spiritual sekte iblis. Namun, ini adalah akhirnya. Bahkan jika digabungkan, kalian paling banyak hanya bisa menahan 2 kali kekuatanku. The film was translated and narrated by M Media. Ye Tian. Sekarang hanya ada 3 dari kita yang tersisa. Chu Tianhua. Aku terluka olehmu saat itu. Butuh waktu 500 tahun penuh untuk menyelesaikan reinkarnasi dan menjadi yang mulia dewa. Sayang sekali kau baru saja kembalikan kekuatan Dewa Agungmu, dan sekarang kau akan mati. Ingin balas dendam? Meski aku beri 5.000 tahun lagi, itu tidak mungkin. Apa kau tahu kenapa aku tidak menyerang barusan? Tentu saja, itu karena kau sangat ketakutan. Pedang pun kau tak bisa pegang mantap. Apalagi yang bisa terjadi. Karena aku tidak ingin mereka melihat sisi diriku ini. Sampai jumpa dalam keadaan kalahmu. Dasar sampah, kau benar-benar kenal dirimu. Karena itu masalahnya. Maka bersiaplah untuk mati. Sekarang kau tahu siapa aku. Dewa Agun. Murid. Murid guru. Ye Tian. Kau menghitung segalanya. Tapi kau tidak menghitung bahwa hari ini adalah hari 9 bintang sejajar. Pada hari 9 bintang sejajar, Dewa Agung kehilangan semua kekuatan. Kau memberitahuku sebelumnya. Langit benar-benar membantuku. Pergi ke neraka. Ye Tian. Ye Tian, hati-hati. Neonature Divine Venerable. 500 tahun yang lalu, aku punya kesempatan untuk naik. Hanya saja saat itu Chu Tianhua bersekutu dengan sekte iblis, membunuhku. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, aku sekali lagi berdiri di sini. Hanya saja, jika aku pergi, apa yang akan terjadi padamu? Ya Tian, ini adalah kesempatan yang membutuhkan 500 tahun untuk berkultivasi. Cepatlah pergi. Ye Tian, aku sangat senang telah mengenalmu. Ye Tian. Ye Tian. Ini pertama kalinya aku menyaksikan langsung dewa yang mulia naik. Benar-benar tak terlupakan. Ye Tian. Kenapa kau menangis? Aku belum mati. Ya Tian, Ye Tian. Ya Tian. Kenapa kau tidak pergi? Mungkinkah demi kita, kau menyerahkan kesempatan untuk naik, Kakak Tian? Kau tidak pergi. Benar mulai sekarang. Aku iri bebek Mandarin, bukan dewa.